Di sebuah kampung di Majalengka, hiduplah seorang pria bernama Pak Darma. Ia dikenal sebagai orang terkaya di desa itu, memiliki tanah yang luas, sawah yang menghasilkan panen melimpah, rumah megah dengan pagar tinggi, serta beberapa mobil mewah yang jarang dimiliki oleh orang kampung. Usahanya berkembang pesat, dari berdagang hasil bumi hingga menjadi pemilik toko bahan bangunan terbesar di daerah itu. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga. Istri-istri Pak Darma selalu menghilang secara misterius setelah beberapa tahun menikah dengannya. Hingga kini, sudah 8 istrinya yang lenyap tanpa jejak. Setiap kali ditanya, Pak Darma hanya menjawab singkat, "Dia pergi meninggalkan saya," atau mungkin nasibnya memang begitu. Beberapa orang kampung merasa ada yang janggal. Jika satu istri pergi, mungkin itu wajar. Tapi jika 8 istri menghilang tanpa jejak, itu bukan kebetulan. Pak Karta, seorang tetua desa yang sudah lama curiga, pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat istri-istrinya benar-benar pergi. Tahu-tahu mereka lenyap begitu saja tanpa ada kabar. Namun, tak ada bukti yang bisa menunjukkan kemana perginya para wanita itu. Bahkan, keluarganya pun tidak bisa menemukan mereka." Di balik semua kecurigaan itu, hidup Pak Darma tetap berjalan dengan lancar. Kekayaannya terus bertambah. Setiap tahun, ia membeli tanah baru, menambah toko, dan semakin disegani oleh warga. Namun, di balik wajah ramahnya, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tak seorang pun tahu. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Andi tanpa sengaja melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah pemandangan yang akan mengungkap misteri di balik kekayaan Pak Darma. Malam itu, langit gelap pekat tanpa bintang. Suasana desa sunyi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Andi, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai buruh di sawah Pak Darma, baru saja pulang dari warung ketika ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Pak Darma keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian serba hitam. Ia membawa sebuah buntelan kain berwarna merah, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Langkahnya cepat dan hati-hati, seperti tidak ingin ada yang mengetahui kepergiannya. Andi yang sudah lama curiga dengan majikannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Pak Darma berjalan menuju arah hutan yang mengarah ke kaki Gunung Ciremai. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin mencekam. Andi mulai merasa ragu. Hutan ini dikenal angker. Banyak cerita tentang orang-orang yang hilang setelah masuk ke dalamnya. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutannya. Sekitar 1 jam perjalanan, Pak Darma akhirnya berhenti di sebuah tempat yang aneh. Sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah menutupinya dari dunia luar. Di tengahnya, ada sebuah batu besar berbentuk seperti altar. Di sanalah Andi melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak ketakutan. Di depan altar itu, berdiri seorang lelaki tua berambut putih panjang, mengenakan jubah hitam dengan mata yang tajam dan menyeramkan. Tangannya memegang sebilah pisau panjang berlumuran darah kering. Pak Darma menghampiri lelaki itu, lalu meletakkan buntelan kain merah di atas altar. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku membawa persembahan seperti yang kau minta." Dukun tua itu menyeringai, lalu mengangguk. Ia membuka buntelan kain itu, dan Andi hampir muntah saat melihat isinya. Seonggok rambut panjang yang masih meneteskan darah, rambut manusia. Andi segera menutup mulutnya agar tidak bersuara. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa selama ini Pak Darma kaya raya, tapi ia tak pernah membayangkan bahwa kekayaan itu berasal dari sesuatu yang begitu mengerikan. Dukun itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba angin di sekitar mereka berhembus kencang. Dari dalam kegelapan, terdengar suara erangan menyayat hati, seperti tangisan seseorang yang sedang disiksa. Pak Darma menundukkan kepalanya, sementara dukun itu tertawa pelan. "Tumbal yang kau berikan sudah cukup. Sebentar lagi kekayaanmu akan bertambah, Darma. Tapi ingat, kau harus menepati janjimu. Jika tidak, arwah-arwah mereka akan datang menjemputmu." Andi menahan napas. Ia sadar, ia harus segera pergi dari tempat ini sebelum keberadaannya diketahui. Namun sebelum ia bisa melangkah mundur,
tiba-tiba sesuatu menyentuh pundaknya. Tangan dingin. Andi menoleh perlahan. Dan di belakangnya, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka. Andi tercekat, tubuhnya membeku saat melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka berdiri di belakangnya. Matanya kosong, bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya suara erangan lirih yang keluar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat ranting-ranting pepohonan bergemerisik seperti suara bisikan mengerikan. Andi menguatkan diri, menoleh kembali ke arah altar, dan apa yang ia lihat semakin membuatnya merinding. Dukun tua itu mengambil rambut yang tadi dibawa Pak Dharma dan membakarnya di atas api kecil. Asapnya berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Pak Dharma berlutut, menundukkan kepala dengan mata terpejam. "Tumbal ini telah diterima," kata dukun itu dengan suara parau. "Tapi kau harus bersiap, Dharma. Waktumu semakin dekat. Kau tahu aturannya. Setiap 5 tahun, kau harus memberikan 1 nyawa." Andi merasa lututnya melemas. Jadi, inilah alasan mengapa istri-istri Pak Dharma selalu menghilang. Mereka bukan pergi, bukan melarikan diri. Mereka dikorbankan. Ritual keji di Gua Gunung Ciremai, Pak Dharma menatap dukun itu dengan mata yang sedikit gemetar, tapi ia mengangguk. "Aku tahu. Aku akan mencari istri baru. Beri aku waktu." Dukun itu menyeringai, lalu menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. "Bawalah dia ke sana seperti sebelumnya. Gua itu telah menanti tumbal berikutnya." Andi menahan napas. Jadi, ada sebuah gua tersembunyi di dalam hutan ini. Ia tahu Gunung Ciremai menyimpan banyak misteri, tapi ia tak pernah membayangkan ada tempat seseram ini. Dukun itu melanjutkan mantranya, dan sesaat kemudian, sesuatu muncul dari kegelapan. Sesosok bayangan hitam merayap keluar dari balik pepohonan. Wujudnya tidak jelas, seperti asap yang bergerak dengan sendirinya, tapi memiliki mata merah menyala. Sosok itu mendekati Pak Dharma, lalu berbisik dengan suara yang terdengar seperti geraman banyak makhluk sekaligus. "Kekayaanmu akan bertambah, tapi kau tak bisa lari dari perjanjian ini. Jika kau mengkhianati kami, maka arwah mereka akan menjemputmu." Pak Dharma mengangguk. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbalik meninggalkan altar. Andi segera bersembunyi di balik pohon, menahan napas sekuat tenaga. Jantungnya berdetak kencang. Ia harus segera pergi dari sini, tapi kapanpun ia bergerak, suara ranting patah bisa membongkar keberadaannya. Ketika Pak Dharma akhirnya menjauh, Andi memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari. Tapi sebelum ia sempat benar-benar kabur, suara dukun tua terdengar menggema di belakangnya. "Anak bodoh, kau pikir bisa melarikan diri?" Seketika, Andi merasakan hawa dingin menusuk tulangnya, dan saat ia menoleh, sosok hitam tadi sudah berada tepat di belakangnya. Malam itu, suasana di kampung terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit mendung, bulan tertutup awan tebal, dan angin berhembus dingin. Sunyi. Namun, di rumah Pak Dharma ada sesuatu yang berbeda. Pak Ujang, seorang warga yang rumahnya tak jauh dari kediaman Pak Dharma, baru saja kembali dari ladang ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh. Dari balik pagar rumah megah itu, ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri diam di teras. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat pasi, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Ujang sontak berhenti, bulu kuduknya meremang. "Siapa itu?" Gumamnya pelan. Ia tahu bahwa istri terakhir Pak Dharma telah lama menghilang, dan rumah itu hanya dihuni oleh Pak Dharma seorang diri. Tidak mungkin ada perempuan di sana. Apalagi, sosok itu tampak samar, seperti bayangan yang bergetar. Tak lama, perempuan itu menoleh ke arahnya, dan saat itulah Pak Ujang melihat wajahnya. Wajah yang hancur seperti habis terbakar, dengan mata kosong yang menatap lurus padanya. Pak Ujang langsung mundur ketakutan dan berlari pulang. Namun, setelah kejadian itu, gangguan di rumah Pak Dharma semakin menjadi-jadi. Malam berikutnya, Pak Dharma mulai mengalami kejadian aneh. Ia sering mendengar suara tangisan lirih di dalam rumahnya, meski ia tinggal sendirian. Tangisan itu berasal dari kamar-kamar kosong yang dulu pernah ditempati oleh istri-istrinya. Kadang, suara itu berubah menjadi rintihan yang penuh kepedihan. Bukan hanya suara, rumahnya juga mulai dipenuhi bau anyir darah yang tak kunjung hilang, meskipun ia sudah memerintahkan pembantu untuk membersihkan seluruh ruangan.
Suatu malam saat sedang tidur, Pak Dharma tiba-tiba terbangun karena suara seseorang berbisik di telinganya. "Kembalikan nyawa kami." Pak Dharma tersentak, tubuhnya menggigil. Ia melihat ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Namun saat ia menoleh ke cermin di kamarnya, wajahnya langsung pucat. Di belakangnya ada sosok perempuan berambut panjang yang tubuhnya penuh luka. Perempuan itu menatapnya dari balik bahunya dengan mata merah menyala. Pak Dharma melonjak dari tempat tidur, berlari keluar kamar dengan napas tersengal. "Pergi, jangan ganggu aku," teriaknya. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin banyak bayangan perempuan bermunculan di rumahnya. Di dapur, di ruang tamu, di lorong menuju kamar, mereka ada di mana-mana. Semua adalah arwah istri-istrinya yang telah ia tumbalkan selama ini. Kabar tentang rumah Pak Dharma yang dihantui dengan cepat menyebar di kampung. Para pembantu yang bekerja di rumahnya satu persatu mengundurkan diri karena ketakutan. Beberapa warga yang melewati rumah itu sering mendengar suara tangisan dan rintihan di malam hari. Pak Dharma mencoba mengabaikan semuanya. Ia berpikir bahwa ini hanyalah ujian dari pesugihan yang ia lakukan, dan selama ia tetap memenuhi perjanjian, semuanya akan baik-baik saja. Namun ia salah besar, teror itu semakin mengerikan. Barang-barang di rumahnya sering bergerak sendiri. Cermin pecah tanpa alasan. Suara langkah kaki menggema di lorong-lorong rumah saat ia sendirian. Suatu malam saat ia tengah duduk di ruang tamu, sebuah suara berat berbisik di telinganya. "Waktumu hampir habis, Dharma." Pak Dharma menoleh, dan di sudut ruangan berdiri 8 sosok perempuan dengan wajah rusak dan tubuh penuh darah. Mereka tersenyum miring padanya, lalu satu persatu melangkah mendekat. Pak Dharma duduk termangu di kursi kayu di ruang tamunya yang megah. Matanya cekung, kulitnya semakin pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Seorang pria yang dulunya penuh wibawa dan kekayaan, kini terlihat seperti orang yang digerogoti ketakutan dan penderitaan. Sudah berminggu-minggu ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia terjebak dalam mimpi buruk yang selalu sama. Ia berdiri di tengah hutan, di Gunung Ciremai, dikelilingi oleh 8 istrinya yang telah ia tumbalkan. Wajah mereka hancur, tubuh mereka penuh luka, dan mereka semua menatapnya dengan mata kosong yang dipenuhi kebencian. "Kau harus bertanggung jawab." Pak Dharma selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Namun terornya tidak hanya terjadi dalam mimpi. Setiap malam ia melihat bayangan-bayangan melintas di dalam rumahnya. Kursi bergoyang sendiri, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan suara langkah kaki bergema di lorong rumah, seolah ada seseorang yang berjalan di sana. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu, ia merasakan sesuatu yang mengelus lehernya. Ia menoleh perlahan dan melihat sepasang tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram pundaknya. "Jangan lari, suamiku." Pak Dharma menjerit dan terjatuh dari kursi. Tapi saat ia menoleh lagi, tidak ada siapapun di sana. Hidupnya mulai berubah menjadi neraka. Bisnis mulai hancur. Dulu, usaha Pak Dharma berkembang pesat. Namun sekarang, semuanya berantakan. Sawah-sawahnya yang selalu subur tiba-tiba diserang hama dan gagal panen. Toko bahan bangunannya yang selalu ramai kini sepi pembeli. Orang-orang mulai enggan berurusan dengannya, entah karena takut atau karena firasat buruk yang mereka rasakan saat mendekatinya. Lebih buruk lagi, para pekerjanya mulai mengundurkan diri satu persatu. Mereka mengaku sering melihat bayangan perempuan berambut panjang di gudang atau mendengar suara tangisan di dalam toko. Pak Dharma semakin frustasi. Ia mencoba mencari dukun lain untuk mengusir gangguan ini, tapi setiap kali ia mendatangi seorang paranormal, mereka hanya menggeleng dan menolak membantunya. "Kau sudah membuat perjanjian dengan makhluk yang lebih kuat dari kami," kata salah satu dukun dengan nada ketakutan. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Warga kampung mulai berani berbicara. Dulu, orang-orang hanya berbisik di belakang tentang Pak Dharma, tapi kini mereka mulai berbicara terang-terangan. Pak Karta, seorang sesepuh desa, mengumpulkan warga di balai desa dan berkata, "Kita tidak bisa terus diam. Sudah banyak yang melihat keanehan di rumah itu. Aku yakin dia telah melakukan pesugihan." Warga lain mengangguk setuju. Istrinya menghilang satu persatu, dan sekarang rumahnya dihantui. Itu bukan kebetulan.
Dulu dia hanya seorang petani biasa, tapi tiba-tiba bisa menjadi orang terkaya di kampung ini. Dari mana kekayaannya berasal? Kabar tentang pesugihan Pak Dharma semakin menyebar. Orang-orang mulai menolak berinteraksi dengannya. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang mendekati rumahnya. Pak Dharma tahu bahwa ia sedang diasingkan. Tapi itu bukan masalah utama. Masalah sebenarnya adalah ia mulai melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Dharma mulai kehilangan akal. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara bisikan di kamarnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok-sosok perempuan berdiri mengelilinginya. Mereka bukan hanya 8, kini ada lebih banyak. Mereka semua memiliki wajah rusak dan tubuh penuh luka. Kau harus membayar semuanya, Dharma. Mereka bergerak mendekatinya. Tangan-tangan mereka yang pucat mulai meraih tubuhnya. Pak Dharma berteriak dan melompat dari tempat tidur. Ia berlari keluar kamar, tapi saat membuka pintu, ia justru menemukan dirinya kembali berada di dalam gua, tempat ia dulu melakukan ritual. Di sana, dukun tua itu menatapnya sambil tersenyum sinis. Kau pikir bisa menghindar dari perjanjian, katanya. Sudah waktunya kau membayar dengan nyawamu sendiri. Pak Dharma mundur ketakutan, tapi tiba-tiba tangan-tangan pucat mencengkeram kakinya dan menariknya ke dalam kegelapan. Tidak, lepaskan aku, teriaknya. Saat ia membuka mata, ia kembali berada di kamarnya. Tapi kini, cermin di sekelilingnya menunjukkan pantulan yang mengerikan. Di dalam cermin ia melihat dirinya sendiri, dengan wajah yang sama rusaknya seperti arwah-arwah istrinya. Pak Dharma menjerit, ia kini sadar bahwa kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Malam itu, langit di atas kampung Majalengka tampak gelap pekat. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan hawa yang berat dan menyesakkan. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Di dalam rumahnya yang besar, Pak Dharma duduk sendirian di ruang tamu. Kedua tangannya menggenggam kepalanya yang terasa berdenyut keras. Matanya merah dan sayu, hasil dari berhari-hari tidak tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, teror itu kembali. Jeritan, rintihan, wajah-wajah hancur para istri yang menuntut balas. Kini, ia bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ia sering melihat bayangan hitam berkelebat di sudut ruangan, mendengar suara langkah kaki yang berputar mengelilinginya. Bahkan di siang hari, ia merasa ada seseorang yang terus mengawasinya dari balik jendela. Namun malam ini terasa lebih mengerikan dari sebelumnya. Pak Dharma merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti rumahnya. Api di lampu minyak bergetar seakan ditiup angin meskipun semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk keras dari dalam kamarnya. Seperti sesuatu jatuh ke lantai. Pak Dharma menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan menuju kamar. Setiap langkah terasa berat. Kakinya gemetar, seolah tubuhnya menolak untuk mendekati sumber suara itu. Saat ia membuka pintu kamar, lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita, dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Dharma. Suara perempuan bergema seperti berasal dari dalam tanah. Kami datang menjemputmu. Pak Dharma terhuyung ke belakang, napasnya memburu. Dari sudut kamar, ia mulai melihat bayangan-bayangan muncul satu persatu. Mereka adalah 8 istrinya yang telah ia tumbalkan. Mereka berdiri dalam posisi melingkar, mengurungnya. Mata mereka kosong, kulit mereka membusuk dengan luka-luka yang menganga. Namun, mereka semua tersenyum. Senyuman yang mengerikan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka bergerak maju dengan cepat. Tangannya mencengkeram bahu Pak Dharma dengan cakar panjang yang tajam. Pak Dharma berteriak, mencoba berlari. Tetapi tangan-tangan lain ikut meraihnya. Kuku mereka menancap dalam ke kulitnya, menariknya ke lantai. Ia meronta, menendang, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin ia melawan, semakin erat cengkeraman mereka. Dan kemudian, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Gigi-gigi tajam mulai menggigit tubuhnya. Pak Dharma menjerit sekeras-kerasnya saat ia merasakan dagingnya dikoyak dari tulang.
Rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuhnya saat para istri yang telah ia korbankan mulai melahapnya hidup-hidup. Di luar rumah, warga yang masih terjaga mendengar jeritan mengerikan itu. Suara seorang pria yang merintih, memohon ampun, lalu hening. Esok paginya, saat matahari terbit, warga kampung berkumpul di depan rumah Pak Darma. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Pak Karta, yang paling senior di antara mereka, mengetuk pintu. Tok, 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 tidak ada jawaban. Dengan perasaan was-was, beberapa warga mendorong pintu hingga terbuka. Begitu mereka masuk, mereka langsung menutup hidung. Bau anyir darah memenuhi rumah itu. Di dalam kamar, mereka menemukan tubuh Pak Darma, atau lebih tepatnya, sisa-sisa tubuhnya. Tubuhnya tercabik-cabik, dagingnya terkoyak seperti diterkam binatang buas. Wajahnya hancur penuh cakaran, bola matanya kosong, dan di seluruh tubuhnya terdapat bekas gigitan. Namun, yang paling mengerikan adalah, di sekeliling mayatnya terdapat jejak-jejak kaki kecil yang berlumuran darah, seperti jejak langkah perempuan-perempuan yang berjalan tanpa alas kaki. Warga tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa saling berpandangan, ngeri. Pak Karta akhirnya membuka suara, suaranya bergetar. Para istrinya, mereka menjemputnya kembali. Sejak hari itu, rumah Pak Darma dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuh atau bahkan mendekatinya. Beberapa orang yang penasaran mencoba masuk, tapi mereka semua melaporkan hal yang sama. Mereka masih bisa mendengar suara tangisan lirih dari dalam rumah itu. Harta yang diperoleh dengan pesugihan memang membawa kekayaan, tapi pada akhirnya, bayaran yang harus diberikan adalah nyawa sendiri. Follow akun ini jika kalian tidak mau dihantui